Om Swastiastu. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Igede Krisna Arjana Putra, NIM 2010 1169, kelas AC, jurusan TI MTI. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengenai materi wawasan Nusantara. Oke, yang pertama, wawasan Nusantara itu pengertiannya itu sama dengan wawasan nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, negara, dan wilayah kesatuan negara Republik Indonesia, baik itu meliputi wilayah udara, wilayah laut, ataupun darat, dan itu semua dianggap sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan budaya. Nah, kalau ditelaah lebih dalam lagi, wawasan Nusantara ini tuh dibagi menjadi dua pengertiannya. Nah, yang pertama itu ada pengertian secara etimologi, dan yang kedua ada pengertian secara terminologis. Nah, yang etimologi ini tuh wawasan Nusantara itu kan dibagi menjadi dua kata, ada wawasan dan Nusantara. Nah, wawasan ini dibagi lagi menjadi dua, bukan wawasan. Wawasan ini tuh berasal dari kata wawas di dalam bahasa Jawa, kalau nggak salah artinya itu pandangan. Nah, kemudian ada Nusantara. Nusantara ini tuh dibagi menjadi dua kata, nusa dan antara. Nah, kemudian yang nusa artinya itu adalah pulau. Sedangkan kalau nusa diartikan di dalam bahasa Inggris tuh biasa disebut dengan nation atau atau bangsa. Nah, kemudian untuk pengertian yang secara terminologis, wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap keberadaan dia di suatu wilayah, dan itu semua termasuk bangsa Indonesia itu sendiri. Anggapan itu begini, misalkan kita itu mengumpamakan sebuah individu di dalam suatu lingkungan. Nah, perlu untuk diketahui juga bahwa wawasan Nusantara ini tuh dilatar belakangi oleh tiga hal. Yang pertama itu ada latar belakang secara historis, yang kedua ada latar belakang secara sosiologis, dan yang ketiga itu ada latar belakang secara politis. Nah, terus apa tujuan dari wawasan Nusantara ini? Tujuannya itu sebenarnya simpel, untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, agar lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, perorangan, kelompok, organisasi, ataupun yang lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana implementasi dari wawasan Nusantara ini tuh? Nah, yang saya tahu dan saya paham itu implementasinya itu dibedakan menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, contohnya itu kita bisa membentuk sikap dan kedisiplinan kita dalam membela tanah air dari ancaman yang dapat mengganggu lah istilahnya. Nah, terus misalnya kita juga bisa melaporkan tindakan kejahatan kepada pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib. Nah, karena kita kan nggak berhak untuk menghakimi orang lain, karena itu tugasnya dari pihak-pihak yang berwenang. Nah, kemudian implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi misalnya. Nah, bidang ekonomi ini tuh kita memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tanpa kita itu merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Jadi kita itu memakai sumber daya yang dimiliki oleh alam Indonesia itu, tapi kita tetap menjaga ekosistemnya itu supaya tidak rusak atau supaya bisa dilestarikan lah. Jadi tidak ada kerugian di antara kedua belah pihaknya.
Nah, kemudian ada implementasi wawasan Nusantara di bidang politik. Nah, di bidang politik itu misalnya penyelenggaraan pemilihan umum, kan situ kita memiliki hak suara, situ juga putusannya bisa dilihat secara bersama-sama, tidak ada satu pihak yang memutuskan, karena situ kan sistemnya demokrasi, jadi secara jujur dan adil. Nah, kemudian kita juga bisa menghormati hak asasi manusia bersama kita, dan kita tidak boleh memandang rendah mereka berada di negara Indonesia, karena setiap orang kan memiliki hak dan kewajiban mereka masing-masing. Nah, kemudian implementasi wawasan Nusantara yang terakhir itu adalah implementasi di bidang sosial dan budaya. Nah, contohnya itu kita selalu menghormati perbedaan antara baik itu suku, agama, ras, ataupun perbedaan lainnya di dalam negara Indonesia ini, karena kan kita ini negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila, dan semboyan kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita itu harus tetap saling menghormati, walaupun kita itu beda ras, agama, suku atau agama, tetapi kita itu masih dalam satu kesatuan. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, Bu, mengenai materi wawasan Nusantara ini. Bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan terima kasih dan selamat sore.